Bapa di dalam surga, berkatilah, berilah kesadaran, pengertian yang dalam kepada kami, sehingga kami lebih bertanggung jawab atas kepercayaan kami di dalam Tuhan. Dengar doa kami dan usirlah segala anasir jahat dan setan dari kami, sehingga kami boleh mengerti kehendak Tuhan dan boleh menanam iman kami lebih dalam di dalam firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara, hari ini saya akan memberikan sebagian konklusi tentang kenapa Kan menulis buku membuktikan kepercayaan orang Kristen tentang Allah berada itu tidak bisa diandalkan. Seolah-olah merobohkan iman Kristen dan menggoncangkan banyak orang Kristen di dalam iman kepercayaannya. Tetapi setelah buku kedua ditulis, baru menyatakan apakah yang dia percaya sebagai dasar Allah berada di dalam argumentasi yang berbeda. Ini sangat rumit dan sangat sulit dimengerti. Tapi saudara kalau sudah mengerti, saudara mempunyai kesadaran dan mempunyai fondasi yang kuat sekali mengenai teologi tentang keberadaan Allah dan sebagainya. Dan saya harap orang GRII bukan membabi buta percaya, tapi mempunyai dasar yang kuat dan sangat-sangat teguh, tidak gampang digoncangkan oleh siapapun setelah mendengar serangkaian pengertian tentang argumentasi tentang keberadaan Allah ini. Tuhan memberkati kita masing-masing. Saudara-saudara, saya seolah-olah bukan mengkupas atau menganalisa atau memberikan komentar tentang beberapa ayat. Orang bilang, loh, patung lagi khotbah apa ini? Tapi saudara-saudara mengerti seluruh pikiran Kan yang akhirnya baru mengetahui Kristus lebih tinggi dari semua yang dipikirkan oleh filosof-filosof. Nah, ini pelajaran sangat mendalam. Banyak orang yang tidak mau mengerti, tidak layak dengar baik-baik khotbah-khotbah seperti ini. Dan hari ini kita memikirkan tentang apa yang dikatakan oleh Kan di dalam buku pertama yang sangat membahayakan orang Kristen. Dan apa yang ditulis oleh Kan di buku kedua begitu menjadikan satu dasar yang lain untuk orang Kristen. Tetapi tetap akhirnya dibanding dengan kitab suci baru tahu Kan sebenarnya tidak mempunyai pengertian atau mempunyai penanaman iman yang sejati di dalam kitab suci. Saudara-saudara, kita telah bicara Kan mempunyai beberapa buku kritik. Yang pertama, kedua, dan tiga masing-masing adalah The Critic of the Pure Reason. Kedua, The Critic of Practical Reason. Ketiga, The Critic of the Judgment or Critic of Critic. Dan keempat, salah satu buku yang tidak dicantum di sini itu adalah The Religion Within the Reason Alone. Tetapi ini adalah sesuatu buku yang tidak banyak diperhatikan. Tapi orang ini pengaruh terlalu besar di dalam sejarah Kristen dan sejarah dunia. Itu sebab orang Kristen tidak boleh tidak mengetahui. Meskipun setelah mengetahui, kita kembali berdasarkan iman kepada firman Tuhan. Saudara-saudara, membuktikan Allah berada, mungkinkah daripada upaya manusia? Mungkinkah melalui rasio yang dicipta oleh Tuhan untuk menganalisa Tuhan yang menciptakan rasio? Ini hal yang terlalu besar sehingga orang biasa tidak bersiap dan tidak pernah menginginkan atau mempunyai satu ekspansi atau pikiran bagaimana boleh menembus dalam hal ini. Saudara-saudara,
Allah menciptakan manusia, maka manusia menjadi satu keberadaan. Di antara sekian juta yang berada, manusia ada yang berada dengan sifat lebih transens, lebih tinggi dari semua yang berada. Namun demikian, Allah sendiri itu ada. Dan ini satu asumsikah? Ini satu spekulasikah? Ini satu konklusikah? Apakah ini satu penemuan dan berasio yang dicipta oleh Tuhan? Paul Tillich, teolog dari Jerman yang akhirnya meninggal di Amerika, dia mengatakan, we should not call God an existence. Kita tidak boleh memanggil Tuhan sebagai yang berada. Maksudnya apa? Allah bukan berada. Menurut dia, kalau Allah berada, Allah terlalu kecil. Karena Allah ada, berarti di antara semua yang ada, salah satu di antara semua yang ada namanya adanya Tuhan Allah. Masa Allah tergabung ke dalam yang berada? Masa Allah hanya salah satu di antara begitu banyak berjuta-juta yang dicipta sebagai berada? Dia mengatakan, God is not an existent. Apa itu berarti God doesn't exist? No. God is the ground of existence. Dia mengatakan Allah ada dasar dari segala yang berada. Dengan kalimat ini dia mau meloncatkan Tuhan Allah lebih tinggi daripada semua yang berada. Karena semua yang berada tidak mungkin berada kalau tidak ground, dasar yang disebut Allah. Bagi dia bukan menyebut Allah adalah ada yang menciptakan segala yang berada. Allah adalah penopang segala berada yang sendirinya menjadi dasar yang berada. Nah, ini satu penemuan yang sangat inovatif. Dan orang Kristen mempunyai pemikiran bisa menganalisa, menerima, mengkritik, dan mengetahui akan segala yang ditemukan oleh filosof-filosof. Saudara-saudara, Tuhan Allah berada di atas segala keberadaan. Dan segala keberadaan, sifat beradanya lain dengan keberadaan Tuhan. Karena keberadaan yang dicipta oleh Allah tidak sama keberadaannya dengan Allah yang berada. Dan Allah yang berada itu sebenarnya adalah sumber, adalah juga dasar, adalah segala penopang, dan adalah yang mengakibatkan keberadaan yang lain. Lalu bagaimana kita buktikan Allah itu ada? Apakah ini salah satu hal yang paling penting di dalam iman kepercayaan? Bagi orang reform tidak. Karena keberadaan Allah tidak perlu dibuktikan. Alkitab tidak pernah mengatakan bagaimana kita menemukan keberadaan Allah, bagaimana kita mempertahankan kepercayaan bahwa Allah itu ada, atau bagaimana kita bisa memakai cara untuk menemukan dan membuktikan Allah berada. Alkitab dari permulaan mempunyai satu presupposisi dan satu penyertaan fakta. Allah dari mulanya menciptakan langit dan bumi. Sedangkan di dalam Injil Yohanes, dari permulaan firman itu berada. Dan firman itu beserta dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Kalimat permulaan Allah menciptakan langit dan bumi. Sama pada permulaan firman itu berada. Dan firman itu beserta dengan Allah. Dan firman itu Allah. Bedanya kedua permulaan ini apakah? Permulaan di dalam Kejadian pasal 1 itu permulaan alam semesta. Tapi permulaan di dalam Yohanes pasal 1 itu adalah permulaan sebelum ada alam semesta. Itu lebih dulu daripada permulaan daripada Kejadian pasal pertama. Saudara-saudara, mari kita memikir secara lebih mendalam, lebih bertanggung jawab
Sehingga iman kita sama sekali bukan main-main. Bukan secara superficial di permukaan, tapi sampai ke dalam sumsum, ke dalam tulang, ke dalam akar yang paling mendalam. Saudara-saudara sekalian, pada waktu filosof berusaha membuat teori tentang membuktikan Allah berada, itu semua berani luar biasa, tapi sebenarnya mereka pintar luar biasa. Namun demikian, kebanyakan masih terlalu dangkal. Saya mengatakan sekali lagi, pada waktu filosof berani membuat teori untuk berusaha membuktikan Tuhan Allah, itu adalah sesuatu inovatif yang besar sekali. Tetapi sebenarnya masih terlalu dangkal dibanding apa yang kita terima dari wahyu Tuhan Allah. Saudara-saudara sekalian, karena Allah berada bukan dimengerti dan bukan dibuktikan oleh rasio yang diciptakan oleh Allah. Karena rasio diciptakan oleh Allah dan Allah bukan diciptakan oleh rasio, itu sebab rasio membuktikan Allah itu ada semacam keloncatan, semacam keberanian yang keterlampauan. Namun demikian, Allah membiarkan manusia yang dengan otak yang terbatas memikirkan dengan inovasi bagaimana membuktikan Allah berada, dan akhirnya Allah juga mengizinkan rasio yang lain menyatakan tentang ketidakmungkinan manusia membuktikan Allah berada dengan rasio. Nah, saya harap ini semua pemikir, semua yang dengar khotbah ini pakai pikiran, ditipu pendeta yang tidak tahu pun engkau kira itu firman Tuhan. Saya hari ini tidak kutip firman Tuhan. Saya mengatakan apa yang dipikirkan oleh rasio manusia yang terpintar, yaitu filosof terkemuka di dunia, akhirnya tidak bisa membuktikan Allah berada. Dan di antara mereka yang paling terakhir, yang paling hebat, yaitu Immanuel Kant. Dan dia menemukan kelemahan argumentasi orang yang mau membuktikan Allah berada. Berapa lemah, berapa salah. Sesudah itu dia menyimpulkan dengan ajaran yang lebih tinggi dari semua itu. Kan seorang Jerman dilahirkan di Jerman Timur, di dalam kota kecil namanya Königsberg, yaitu kota raja. Dan di situ dia dilahir, di situ dia bertumbuh, di situ menjadi dewasa, di situ dia menerima pendidikan, di situ masuk ke dalam universitas, dan di situ dia mengkritik semua sistem pendidikan dan semua pengetahuan selama sejarah dari dulu sampai zaman dia. Dan akhirnya dia seorang yang tidak pernah keluar dari kota, mempunyai pengertian lebih tinggi dari semua filosof yang lain. Dia hanya 3 hari tidak berjalan-jalan untuk setelah siang jam 3. Karena 3 hari itu dia lagi ngebut membaca satu buku yang ditulis oleh seorang bernama Voltaire dan Rousseau yang berjudul The Education of Emile. Saudara-saudara, Immanuel Kant, seorang yang tingginya tidak lebih dari 160 cm, kecil sekali, tapi otaknya lebih besar dari siapapun karena dia berani mengkritik semua filsafat sebelum dia. Dan sekarang banyak orang mengetahui, jikalau tidak mengerti Immanuel Kant, tidak pernah engkau bisa mengerti filsafat. Ini orang yang begitu besar ini. Di dalam The Critic of Pure Reason, dia mengatakan semua bukti tentang Allah ada, itu sebenarnya kosong belaka. Itu sebenarnya salah semua. Bagaimana membuktikan sekalian itu? Hari ini kita mau dengar dengan baik-baik. Apa artinya pure reason? Rasio murni, matematika, aljabar, dan semua pikiran yang berkenan dengan aritmatik. Itu disebut pure reason. Manusia mempunyai rasio, bisa pikir. Tidak ada satu orang yang tidak bisa pikir. Bedanya adalah
ada yang pikir hal sepele-pele. Saban hari ribut tentang makan apa dan sebagainya. Ada orang yang berpikir sampai alam semesta, Tuhan Allah, dan setelah dunia kiamat, di dalam kekekalan kita kerja apa. Itu orang yang pikirannya dalam sekali. Di dalam gereja ini, ribuan orang berbakti di sini. Ada yang pikirnya saban hari sama hubungan dia, sama anak, sama suami. Tak pernah pikir yang lain. Ada memikir tentang alam semesta dan Tuhan. Tentang dunia ini dan dunia akan datang. Tentang setelah mati kemana. Pikiran ada yang dalam sekali. Ada yang dangkal sekali. Karena setiap orang pemikirannya lain. Kan salah satu orang yang pemikirannya paling dalam di seluruh dunia. Dia tidak perlu kemana-mana. Dia tidak pernah ingin lihat Amerika itu apa. Rusia itu di mana. Dia tidak tertarik. Dia tertarik dengan semua teori dan semua ajaran yang paling dalam tentang ilmu kekekalan, ilmu ketuhanan, dan ilmu akan seluruh dunia ini. Kan umur 80, dia meninggal dunia. Di dalam umur 80 tahun, hidup di dalam dunia, dia memikirkan beberapa yang paling besar. Kritik of pure reason, kritik of practical reason, the critic of judgment, and the religion within reason alone. Beberapa buku yang memecahkan rekor, yang menghancuri semua teori yang palsu, dan akhirnya menjadi salah seorang filosof yang paling besar. Ini adalah Kant. Dan di dalam kritik of pure reason, dia mengatakan, engkau percaya Tuhan Allah? Coba tanya, kenapa? Lalu orang-orang mengatakan, karena saya percaya cosmological argument. Karena saya percaya teleological argument. Dari alam semesta seluruhnya yang begitu besar, begitu rumit, saya mengetahui tidak mungkin terjadi sembarangan. Pasti ada yang desain, ada yang mempunyai bijaksana, ada yang mempunyai kuasa luar biasa menjadikan alam semesta itu. Dan kuasa itu apa? Yaitu Tuhan Allah. Kalau tidak ada Tuhan Allah, bagaimana alam semesta begitu besar? Yang membuat alam semesta pasti lebih besar dari dunia. Ini sangat masuk akal. Kalau engkau bikin sesuatu bangunan, engkau lebih besar jiwanya dari bangunan itu. Karena kalau tidak demikian, dan mungkin engkau mempunyai kekuatan menguasai tempat, ruang, waktu yang engkau kerjakan semua itu. Allah yang menciptakan waktu pasti lebih besar dari waktu. Allah yang menciptakan tempat pasti lebih luas dari tempat. Allah yang membuat seluruh dunia jadi, dia pasti lebih besar. I believe in God who transcends the space, the time, and everything He created. Allah lebih tinggi, Allah lebih besar dari segala sesuatu karena Dia sang pencipta. Kedua, Allah mempunyai bijaksana. Kalau bukan Allah yang bijak, dan mungkin merencana dunia begitu indah, begitu rumit, begitu ajaib, dan begitu mistik. Allah yang transcends waktu, transcends tempat, yang transcends segala sesuatu yang berada, adalah Allah yang berbijaksana tertinggi. The highest and the supreme wise God. Allah yang mempunyai bijaksana tertinggi, menciptakan segala sesuatu, merencanakan sesuatu, menguasai segala sesuatu, karena Dia lebih tinggi dari segala sesuatu. Itu sebab di dalam buku pertama, The Critic of Pure Reason, kan berusaha membicara tentang bagaimanakah manusia membuktikan Tuhan itu ada. Karena manusia memakai argumentasi kosmologi, argumentasi teologi untuk menyatakan keajaiban, kuasa, dan desain Allah yang lebih dari segala sesuatu. Saya kira semua orang intelektual setelah memikir semua akan sangat setuju dengan Kant. Karena
Kalau bukan Allah yang menciptakan segala sesuatu, Allah yang merencanakan segala sesuatu, Allah yang menguasai segala sesuatu, kalau bukan Allah yang menopang segala sesuatu, bagaimana segala sesuatu bisa berada sampai sekarang? Belum roboh, belum hancur, belum kacau, semua tertib. Ini membuktikan Allah telah menopang, Allah telah mengatur, Allah telah mempeduli, dan Allah telah memerintah segala sesuatu diciptakan. Tapi pada akhir dari buku The Critic of Pure Reason, mulai dia membuat sesuatu yang mengkagetkan semua orang. Bagaimana orang Kristen membuktikan yang merencanakan seluruh alam semesta itu ada alamu. Waktu ditanya demikian, semua orang Kristen bungkam. Tidak bisa jawab. Saudara, jangan kira engkau sudah kuat imanmu. Jangan kira engkau sudah ikut kebaktian berpuluh-puluh tahun. Engkau sudah menjadi orang Kristen beriman sungguh-sungguh. Banyak orang yang lebih pintar dari orang Kristen. Kalau bicara sesuatu menanya engkau. Banyak tua-tua majelis pun akan rontok imannya. Saya bukan mengatakan hal yang menakutkan saudara. Saya bukan mengkritik gereja Reform Injili. Saya pendirinya. Tidak mempunyai pikiran yang sangat kuat, sehingga kalau ada orang mau menggoncangkan iman kita, banyak orang paling pintar pun bisa dihancurkan imannya. Tapi saya tidak takut. Karena bagaimanapun reform teologi akan menunjang iman yang sejati dan kuat untuk selama-lamanya. Tidak takut filsuf atau tidak takut pemimpin pikiran siapapun. Dan banyak pendeta yang tidak mengerti iman sejati yang sekuat bagaimanapun mereka kira mereka sudah boleh sembarangan menipu orang Kristen. Saya akan menjadi seorang hamba Tuhan yang bikin Kristen yang paling sejati tidak mungkin dirobohkan oleh musuh gereja manapun. Saya akan bikin gereja di dalam gereja Reform Injili ini mempunyai iman kepercayaan yang begitu kokoh, begitu kuat, sehingga kita melawan semua musuh gereja. Bukan saja menang, masih teguh berdiri. Dan semua teori paling tinggi daripada semua filsafat akan dibawa kembali kepada bahwa sesuatu introspeksi dan sesuatu pencerahan daripada firman Tuhan sebagai ronsen menemukan kelemahan-kelemahan di mana. Kalau engkau bilang, Pak Tongko tidak khotbah Alkitab ya. Jangan kira orang yang pakai Alkitab khotbah dengan ayat-ayat itu sudah Alkitabiah. Saya akan membawa semua pemimpin pemikir yang terbesar dikritik di bawah Alkitab. Semua gagal. Karena kitab suci lebih tinggi dari segala. Khotbah hari ini bukan seperti khotbah biasa, tapi khotbah yang mendalam sekali untuk mengerti pemikir-pemikir yang bukan Kristen murni, tapi mereka bagaimana menganalisa, bagaimana mengkritik, bagaimana menggoncangkan semua bukti Allah ada, sehingga Kristen kira mereka sedang menyerang, sedang menghancurkan iman Kristen. Tetapi akhirnya tetap Tuhan dimuliakan melalui sesuatu aspek yang lain. Kita doakan terus akan hal ini. Pada waktu Immanuel Kant menulis The Critic of Pure Reason, dia berkata, orang Kristen, engkau kira engkau sudah bisa mengetahui Allah berada melalui satu argumen daripada teleological. Engkau kira engkau sudah membuktikan Allah berada melalui argumen daripada sesuatu teori yang disebut yaitu cosmological. Karena Allah mencipta, Allah mendirikan langit dan bumi, sehingga langit dan bumi membuktikan kebesaran Tuhan, kuasa Tuhan, bijaksana Tuhan, dan semua rencana yang didesain oleh Tuhan. Engkau kira sudah? Engkau kira iman Kristen sudah dikuatkan? Saya tanya,
Bagaimana engkau membuktikan yang mendesain seluruh dunia itu adalah Allah Kristen? Engkau kira engkau sudah beriman, engkau sudah berbukti Allah berada. Tapi saya mau tanya, yang desain alam semesta begitu indah itu Tuhan Allahmu kah? Bagaimana engkau mengetahui dia Tuhan Allahmu? Orang Kristen bungkam, orang Kristen tidak bisa menjawab. Kita cuma tahu dunia ini ajaib. Kita semua mengerti dunia ini indah. Dunia ini direncanakan begitu rumit. Tetapi bagaimana engkau membuktikan yang berencana itu adalah Tuhanmu, yang kau sembah sujud setiap minggu di gereja? Engkau bisa membuktikan yang merencanakan ini adalah Tuhanmu kah? Dengan demikian tetap tidak bisa membuktikan Allahmu itulah Allah perencana. Ini loncatan pertama. Kedua, kalau engkau percaya ada yang merencana, ada yang dengan bijaksana menciptakan alam semesta ini, saya mau tanya, engkau anggap dia Allah. Tapi kalau dia bukan Allah bagaimana? Kalau yang desain itu malaikat, kalau yang desain itu setan, kalau desain adalah satu dewa lain yang besar sekali, tapi bukan Allah orang Kristen, bagaimana engkau bertanggung jawab? Saudara-saudara, loncatan pertama, He is God, who design, who create, who back up all the created universe. Yang menopang, yang mencipta dunia alam semesta itu adalah Allah. Meloncatkan yang desain adalah Allah. Ini iman pertama yang kurang bertanggung jawab. Kedua, kalau dia adalah Allah yang desain, juga tidak bisa membuktikan Allah itu Allahnya orang Kristen. Ini loncatan kedua. Jadi di dalam buku The Critique of Pure Reason, Immanuel Kant seolah-olah menyerang kekristenan, bikin orang Kristen rontok sama sekali. Imannya tidak lagi mendukung. Kepercayaan Allah ada, tidak lagi berbukti. Dan kita mulai diam. Saudara-saudara. Lalu buku itu selesai. Banyak orang kecewa sekali. Banyak orang Kristen sangat sedih. Seperti Immanuel Kant sudah menghancurkan iman orang Kristen. Bukankah saya percaya Allah ada? Bukan saya percaya Allah mendukung, mencipta, menopang, mengatur seluruh dunia. Kok sekarang jadi tak ada buktinya? Betul juga ya. Immanuel Kant seperti salah. Tapi juga tidak bisa katakan dia salah. Karena ada kebenarannya yang tidak bisa kita tolak. Setelah Immanuel Kant, dunia mengalami satu kekacauan besar. Dan orang-orang Kristen yang menganggap sudah percaya Allah, sudah mempunyai bukti, semua goncang sekali. Seluruh Eropa mulai imannya luntur. Saudara, jangan heran kalau gereja di Eropa mulai kosong. Jangan sedih kalau Eropa sekarang gerejanya banyak, orang tidak mau pergi. Karena mereka sudah dipengaruhi oleh Immanuel Kant. Tapi saya mau tanya, apakah dengan adanya teori-teori yang begitu tajam daripada Immanuel Kant berarti kekristenan sudah dirontokkan oleh dia? Saya jawab, tidak. Apakah dengan serangan daripada kritik pure reason tentang iman Kristen dan kepercayaan Allah ada, seperti Immanuel Kant, orang Kristen tidak lagi beriman? Tidak. Dan saya mau tanya, Pak Tong, apa artinya engkau tidak takut Immanuel Kant? Saya kasih tahu, yang digoncangkan oleh Immanuel Kant bukan agama yang sejati. Yang digoncangkan oleh Immanuel Kant adalah orang Kristen yang salah menganggap bukti percaya Allah ada dengan teori kosmological, teori teological sudah kuat. Itu tidak benar. Cosmological argument dan theological argument tidak bisa membuktikan Allah ada dan Allah itu Allah orang Kristen. Sehingga digoncangkan
tidak berarti Kristen akan dimusnahkan. Setelah digoncangkan iman, tidak berarti orang Kristen tidak beriman lagi. Karena yang digoncangkan itu ada iman antroposentrik, bukan iman reform, bukan iman dari kitab suci. Sehingga gereja reform dan orang Kristen yang percaya kepada wahyu Tuhan tidak pernah perlu takut kepada Immanuel kan. Itu sebab di dalam goncangnya dunia begitu menakutkan, saya berani dirikan gereja Reform Injil Indonesia. Karena kita mengetahui iman kepercayaan yang kita miliki jauh lebih kuat daripada apa yang disodorkan oleh cosmological argument. Jauh lebih kuat daripada apa yang disodorkan tentang theological argument. Karena iman kita bukan berdasarkan argumen-argumen antroposentri itu. Kita masih mempunyai sesuatu yang lebih kuat, lebih besar daripada bukti-bukti Allah ada yang tidak resmi. Saudara-saudara, itu sebab banyak orang sedih, banyak orang nangis setelah melihat argumen-argumennya sudah dirontokkan, iman kepercayaan dan bukti Allah ada sudah ditiadakan. Lalu mereka sekarang menjadi telanjang, menjadi hilang iman, menjadi ketakutan, tidak ada dasar lagi. Lalu kekristenan akan kemana? Kekristenan masih bisa bertahan tidak? Saudara-saudara, bagi saya tidak usah khawatir. Karena kekristenan tidak berada di atas dasar bukti argumentasi cosmological atau argumentasi teleological. Lalu engkau tanya, Pak Tong, kalau begini, coba tanya, kekristenan imannya lain sama kekristenan yang didirikan di atas argumentasi kosmologi dan teologi? Saya jawab, iya. Kalau iman kita bukan berdasarkan teori-teori dan bukti-bukti argumentasi daripada doktrin dan ajaran apologetika, daripada cosmological dan teleological, di mana dasar kita? Pada waktu tulis buku pertama sudah selesai, Eropa banyak orang Kristen mulai mengeluh, mulai rasa lesu, mulai rasa tidak ada pengharapan. Karena iman kita sudah digoncangkan oleh Immanuel kan. Setelah mereka merasa lesu, merasa tergoncangkan, kan baru tulis buku yang kedua. Hari ini you mesti dengar dengan teliti sekali. Karena ini menyangkut bagaimana engkau berdiri tegak di hadapan Tuhan. Dan bagaimana engkau memimpin anak-anakmu tidak sampai tergelincir oleh ajaran yang salah. Engkau berada di gereja ini harus bersyukur kepada Tuhan. Karena gereja ini bertanggung jawab membawa engkau kepada kebenaran yang berdasar kuat, yang berakar Alkitab, yang bertumbuh di dalam pimpinan Roh Kudus. Kalau argumen-argumen sudah dijatuhkan, kalau bukti-bukti sudah tidak lagi kuat, orang Kristen rontoka? Saya bilang tidak. Karena kita mempunyai dasar yang jauh lebih kuat dari itu. Dan dasar ini tak mungkin dirontokkan. Dan kita melihat akhirnya Immanuel kan mulai tulis buku yang kedua. Buku yang pertama, The Critic of Pure Reason. Masih ingat ya? Ikut saya. Buku pertama, The Critic of Pure Reason. Buku kedua, The Critic of Practical Reason. Nah, saya tanya, apa bedanya pure reason dan practical reason? Pure reason pikir, practical reason mengalami. Saudara-saudara, orang yang mikir bagaimana bisa menjadi suami yang baik sama orang yang sudah nikah, mengalami istrinya rongrong dan tidak tahu bagaimana menjadi orang suami yang baik, itu dia mulai rasa praktek sama sekali beda sama semua teori yang dipikirkan. Nah, saudara-saudara, practical reason is something in your experience, something you have to face the factuality in your life. Practical reason, ratio praktika,
rasio yang dijalankan, rasio yang dihadapi, rasio yang harus dialami sehari-hari, tidak bisa lari. Itu fakta yang tak boleh ditolak, tak boleh disangkal, tak boleh dilarikan. Itu adalah satu fakta yang sejati. Dan itu adalah hari-hari kita menghadapi fakta di dalam hidup. Sehingga pure reason, semua cosmological, theological, semua bukti tentang Allah ada. Sudah dirontokkan, kan mulai tulis The Critic of Practical Reason. Kan mempunyai pikiran yang begitu rumit, begitu teratur, dan begitu berprinsip dan dasar yang tidak boleh sembarangan digoncangkan. Saudara-saudara, waktu dia menulis Critic of the Practical Reason, buku itu didahului dengan satu makalah. Dan di dalam makalah itu mendahului dengan kalimat-kalimat yang tulis demikian. Kan mengatakan, saya makin lama makin takut. Dan saya terkejut memikirkan dua hal ini. Dua hal yang bikin saya makin lama makin takut. Saya harus mengakui. Kalau ditanya, kan apa sih yang makin lama makin bikin engkau terkejut? Makin lama makin bikin engkau takut. Dia bilang ada satu hal, yaitu cakrawala yang penuh dengan bintang-bintang begitu banyak. Aduh, saudara-saudara, kan selain filsafat, dia juga menemukan astronomi dan dia mengatakan dengan seorang namanya Laplace. Kan Laplace teori. Siapa pernah dengar kalimat ini? Coba angkat tangan. Saudara-saudara, kan Laplace teori merenungkan, menjelaskan alam semesta. Berapa besar bintang-bintang di surga, berapa banyak. Ini saya tidak usah uraikan lagi. Tapi saya berkata kepada saudara, ini yang membuat dia kaget. One thing above me caused me to be astonished. I'm so tremble. Aku gemetar. Aku takut. Dua hal. Makin lama makin dahsyat. Pertama, langit di atas yang penuh dengan bintang. Kenapa itu? Mengapa berada di sana? Siapa yang taruh bintang di atas? Saya tidak tahu. Jadi kan bukan hanya kritik kosmologi, kan juga melihat daripada yang dicipta itu sekarang membuat dia takut. Kenapa? Ada begitu banyak bintang. Mereka taruh di atas, saya lihat, saya kaget. Ribuan, jutaan planet-planet di atas. Itu mau apa? Itu untuk apa? Itu sebenarnya bicara apa ke dalam hatiku. Saya hanya seorang manusia yang beratnya kira-kira 6-70 kilo. Yang tingginya 150 lebih senti. Saya seorang manusia kecil di Königsberg. Tapi saya waktu melihat alam semesta bintangnya ratusan juta di atas. Saya takut. Apa itu? Mau apa itu? Bicara apa dia kepada saya? Something astonish me in heaven. Starry heaven. Kedua, yang bikin saya takut seumur hidup. Makin lama makin membuat saya terkejut. Yaitu satu suara di dalam hatiku. Yang menegur, yang memerintah, yang bicara, yang mengatur hidup saya secara moral. The speaking conscience. Dua ini. The starry heavens. And the speaking conscience in my heart. Cause me to be tremble in all my life. Di dalam seluruh hidup saya gentar. Di dalam seluruh hidup saya semakin takut. Karena apa? Dua hal ini. Bintang-bintang di langit. Dan hati nurani di dalam dadaku yang berkata, you should do good.
You should be honest. You should be humble. You should be consistent. You should have the loving kindness. Suara itu dari mana? Dari kan seperti merobohkan semua daripada argumentasi membuktikan Allah ada. Kalau begini kan ateis? Tidak. Memang saya bukan ateis. Saya bukan karena pintar segala pengetahuan di dunia akhirnya menolak Tuhan. Tidak. Karena tetap ada dua hal bikin saya takut selama-lamanya. Mengapa di surga banyak bintang? Mengapa di hati nuranimu ada suara? Kan. Jujur ya. Kan. Benar ya. Kan. Adil ya. Kan. Penuh cinta kasih ya. Jangan menghina orang miskin. Jangan menjilat orang kaya. Engkau harus adil. Engkau harus menjadi manusia yang beres. Itu suara dari mana? Dari dua hal ini, dia menganggap inilah practical reason. Inilah rasio praktika yang mendorong saya. Tidak mungkin tidak. Saya harus takut. Saya harus gemetar. Dan saya harus percaya Tuhan ada. Wah, di sini orang Kristen mulai melihat, kalau begini ada pengharapan. Kita bukan didongkel, kan bukan merusak, kan mau membangunkan sesuatu supaya kita percaya ada Allah. Allah itu ada. Dari mana? Dari langit yang begitu ajaib. Dari mana? Dari hati nurani yang memberikan perintah. Perintah itu keras atau lembut? Tidak lembut. Perintah itu tinggi atau rendah? Paling tinggi. Perintah itu keras atau tidak? Sangat keras. Perintah itu mau apa? Menuntut kita harus jadi manusia yang beres. Apa sih? Itu manusia yang beres. Bagaimana sih hidup sebagai manusia yang beres? Bolehkah saya sewenang-wenang mau korupsi? Mau telan uang, mau menipu, saya mau curi uang bank, curi, saya mau pakai waktu sembarangan, boleh sembarangan. Bolehkah saya seenak mungkin, sebebas mungkin, semenang-menang mungkin melakukan apa yang saya ingin berbuat untuk diri saya sendiri? No. Forever and ever, no. Saya tidak boleh sembarangan. Saya tidak boleh mencuri. Saya tidak boleh bohong. Saya tidak boleh korupsi. Saudara-saudara, engkau kira gubernur yang korupsi hatinya tenang. Dia tetap ada suara yang merongrong di hatinya kan berada di dalam dianya. Jenderal, kapten, polisi, pengacara yang korupsi hatinya tidak tenang. Kenapa? Karena Alkitab mengatakan, dengan sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, orang jahat tidak ada sejahtera di dalam hatinya. Biar presiden, raja, gubernur, wali kota, bupati, atau kepala kampung yang korupsi ditegur oleh hatinya. Teguran itu dari mana? Teguran itu dari cosmological argument? No. Teguran itu dari theological argument? No. Teguran itu daripada sesuatu perintah tertinggi. Dan mau tahu perintah dari siapa? Kenapa manusia ditegur hatinya harus berbuat baik, harus jujur, harus konsisten, harus tanggung jawab kepada istri yang kau nikahi. Kau kira engkau sudah bikin perawan dia milikmu dan engkau merusak, jadikan dia seorang perempuan, engkau boleh buang dia. No! Engkau harus bertanggung jawab karena engkau yang telah merusak keperawanan dia. Engkau karena cinta yang diberikan oleh Tuhan, begitu mengharapkan mendapat engkau. Setelah engkau dapat engkau, bolehkah engkau buang dia? Tidak bisa. Karena perintah itu berkata, engkau harus konsisten,
harus mencintai sampai akhir. Harus bertanggung jawab. Sekali istrimu, selama-lamanya engkau tidak boleh buang dia. Sekali engkau telah menjadikan dia wanita, engkau harus menjadi suaminya seumur hidup. Ini suara dari mana? Kan tidak ngerti. Kan tidak bisa jawab. While there is a commandment in my heart, there is a command in my life. I should do good. Di dalam buku kedua, kan mengatakan, Allah ada tidak? Ada. Dari mana tahu? Dari kosmologi? Tidak. Dari teleologi? Tidak. Dari rencana yang besar alam mencipta? Tidak. Dari bijaksana dia merancang semua? Tidak. Dari perintah di dalam hati, Tuhan berkata kepada kita, engkau harus ikuti perintahku. Perintah tertinggi. Kenapa tertinggi? Karena itu perintah bukan dari manusia. Raja kurang tinggi. Jenderal kurang tinggi. Revolusioner kurang tinggi. Semua pemerintah yang tertinggi. Tetap manusia kurang tinggi. Ada suara tertinggi. Suara yang lebih tinggi dari semua manusia. Tuhan Allah yang berkata di hati. Berbuat baik, jujur, adil, penuh cinta kasih. Tidak boleh menipu, konsisten. Cintailah manusia. Perintah itu dari perintah yang tertinggi. Coba tanya, siapa tertinggi? Tuhan Allah. Adakah lebih tinggi dari Allah? Tidak ada. Kalau Allah Tuhan tertinggi dan yang tertinggi memberikan perintah, bolehkah engkau tidak jalankan perintah? Tidak boleh. I should obey the commandment of the highest God. I should submit myself to practice what is commanded by God. Saya harus menjalankan. Saya harus melaksanakan pemerintah yang tertinggi. Saya harus menjalankan kehendak tertinggi yang diperintahkan di hatiku. Dan perintah itu adalah perintah tertinggi. Menurut bahasa filsafat Immanuel Kant, itu namanya categorical imperative. Saudara cari apa yang saya katakan, tidak satu kalimat ngawur. Saya berkata dengan fakta dan saya kasih tahu sama saudara. Immanuel Kant kelihatan menghancurkan argumen Allah berada di dalam kosmologi dan di dalam teleologi. Tapi Immanuel Kant mengatakan, meskipun saya tidak mengenal Allah melalui kosmologi, meskipun saya tidak bisa membuktikan Allah melalui teleologi, tapi saya tidak bisa hindar. Ada satu perintah yang tertinggi di dalam hati saya mendesak, menguasai saya berbuat baik, adil, suci, penuh cinta kasih, konsisten kepada istrimu, setia di dalam persahabatan, jangan engkau ngawur, nyeleweng. Itu siapa? Immanuel Kant mengatakan, itulah Tuhan Allah. Jadi mau membuktikan ada Allah bukan melalui kosmologi, bukan melalui teleologi, tapi melalui the categorical imperative. Ini namanya moral argument. Kan mentiadakan argumen-argumen lain, tapi kan mengadakan argumen moral lebih daripada yang lain. Puji Tuhan. Kan menjadi teladan bagaimana membuktikan Allah ada dengan cara lain daripada kosmologi dan daripada teleologi. Hari ini saya akan sampai di sini. Mari kita semua berdiri di hadapan Tuhan. Kita akan mengikhlaskan iman rasuli dan berdoa menaklukkan diri di hadapan Tuhan. Saya minta pendeta naik ke atas. Pendeta Harley pimpin kita
mengucapkan iman rasuli. Mari kita berbicara, memberikan kepercayaan, mengaku di hadapan Tuhan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Bapa Maha yang Kuasa, Maha Khalik langit dan bumi, bumi. dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin.